Pohon pule sangat cocok di semua dataran ya, kecuali kalau air yang mengandung payau. Tapi kalau untuk dataran tinggi, sejuk, terus sedang atau panas pun yang di kota, itu ini pohon ini sangat cocok sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah melihat channel-channel YouTube kami sebelumnya. Jangan lupa like dan subscribe. Perkenalkan, nama saya Fajar Rianto. Saya dari Agro Sejahtera Kediri yang bergerak di bidang tanaman landscape, penghijauan, terus ikan koi. Alamat kami di Desa Beduk, Kelurahan Rembang, Kecamatan Ngaduluih, Jawa Timur. Pada season kali ini saya akan mengulas tentang pohon pule. Jadi pohon pule itu apa sih? Yang mungkin teman-teman belum tahu atau mungkin yang sudah tahu. Jadi nanti akan kita ulas apa jenisnya pohon pule, terus karakternya seperti apa, terus pohon pule ini katanya mempunyai banyak mitos gitu kan. Nanti akan kita ulas secara detail agar ini menjadi sesuatu yang tidak membuat paradigma di masyarakat. Ini tetap ikuti dari ulasan-ulasan pohon pule kami. Pohon pule atau yang disebut secara ilmiahnya Alstonia scholaris atau penyebaran di Indonesia dengan bahasa pule, orang yang menyebutnya lame, lamu atau jeluntung. Kalau daerah timur menyebutnya pohon susu. Jadi banyak sekali untuk jenis-jenis pohon pule ini untuk penyebutannya ya. Tapi paling umum yang general ketika kita cari adalah pohon pulai. Nah, pohon pule ini berasal berbagai di daerah, khususnya di daerah Asia Tenggara, di benua Australia juga ada, di daratan Cina juga ada. Secara umumnya pule ini paling banyak hidup di tropis. Jadi kalau dengan kondisi tropis, pule ini banyak untuk tumbuh-tumbuhnya. Karakteristik dari pohon pule ini nanti akan melari ke berbagai jenis pohonnya. Nanti akan saya bahas tentang 4 jenis pohon pule ini yang ada di Indonesia. Tetapi secara karakternya pohon pule nanti ada yang berfosil, terus yang bermedium besar, menjulang tinggi, dan mengandung karakternya yang kuat, yaitu nantinya di pohon fosil itu. Pohon pule bisa rimbun karena dia memiliki tajuk yang luas. Dia bisa memiliki tajuk sampai membentang sekitar kurang lebih 5 meter. Sehingga untuk di bawahnya, untuk naungan atau untuk pelindung gitu, seperti pohon terbesi, itu sangat ideal kalau untuk pohon pule. Tetapi ada pohon pule yang untuk karakternya bonsai, dia tidak bisa untuk peneduh atau rimbun. Jadi dia bisa diambil hanya batangnya saja. Keunggulan pohon pule ini bukan dari manfaatnya, tapi dari keunggulannya dari pohon pule dari tanaman yang lain. Pohon ini memiliki karakter yang kuat dari bentuk batangnya. Batangnya bisa berdiameter besar. Sisi lain juga dia itu sebagai pelindung ya, pohon pelindung yang dimana untuk naungan ketika untuk penghijauan itu lebih istimewa. Dan kelebihannya adalah juga dia tidak mudah rontok dari segi daunnya dibandingkan dengan pohon ketapang kencana, pokoknya yang berdaun kecil yang mudah rontok. Pohon pule ini dari keunggulannya dipilih itu karena juga daunnya lebar, terus juga memiliki pohon yang berdiameter besar dan jangkauan untuk tajuknya itu luas. Pohon pule itu bermanfaat sekali. Yang pertama untuk pencegahan banjir ya. Banjir juga bisa, erosi juga bisa, karena dia mempunyai batang yang besar, sama akar itu dia bisa membentang di bawahnya itu untuk menahan longsor atau banjir. Terus dari segi penghijauan untuk reboisasi itu sangat cocok juga karena mengandung unsur yang bisa menguatkan tanah. Terus dari segi untuk pengobatan itu karena di dalam kandungannya itu kan mengandung tonik ya. Jadi itu bisa mengatasi demam, darah tinggi. Terus getahnya itu juga bisa buat luka ketika ada cedera. Terus juga bisa ini yang dari batangnya itu ketika dikeruk itu bisa direbus. Itu nanti untuk obat diabetes.
Nah, ini banyak sekali yang saya cari di Google, apa yang saya pengen meluruskan ya. Pohon pule itu sebenarnya tidak ada buahnya, tapi berbiji. Nah, mungkin orang menyebutnya itu disebut buah. Kalau lihat banyaknya padahal itu pohon bintaro ditaruh di coverkan di pohon pule, tapi itu salah kaprah. Yang benar adalah pohon pule itu berbiji. Jadi bijinya ini kalau diamati itu dia mempunyai biji yang seperti bijinya pohon kelor, yang kelor bukan moringa, bukan dari Afrika tapi yang lokal. Panjangnya itu kurang lebih 20 cm sampai 10 cm, seperti benihnya atau bijinya itu pohon moringa lokal yang bukan moringa dari Afrika. Jadi mungkin orang nyebutnya buahnya itu di situ, tapi menurut saya itu bukan buah, tapi adalah itu biji dari pohon pule tersebut. Usia pule bisa rimbun jika ditanam dari kecil 50 cm. Dia akan berimbun itu pada usia 2 tahun dengan ketinggian 4 meter, dengan bentangan tajuk bisa 2 meter atau sampai 2,5 meter. Tetapi jika sudah ditanam dari pohon yang mudah mempunyai lingkar batang sudah besar dengan lingkar atau diameter 20, dia akan rimbun pada usia 1 tahun dan tajuknya itu bisa 2 meter sampai 3 meter. Jadi sebenarnya dari karakter kenapa bisa dikatakan rimbun ini tergantung dari penanamannya. Jika itu penanamannya dari kecil ya sekitaran 2 tahun atau 3 tahun. Tapi kalau penanamannya sudah besar ya usianya sudah 1 tahun sudah bisa rimbun. Ini menarik sekali untuk pertanyaan berapa usia pohon pule itu bisa menjadi fosil. Secara rata-rata pohon pule itu dikatakan ya jika sudah fosil itu berusia 30 sampai 40 tahun. Nah, itu pun tergantung dari tanahnya, kultur tanahnya itu seperti apa. Kalau kultur tanahnya gersang, saya kira itu untuk menjadikan pule lebih cepat. Cuman pertumbuhannya yang agak lambat. Sebenarnya fosil itu kan dari pertumbuhan yang agak lambat membentuk karakter pohon yang berbeda, sehingga jadilah fosil itu. Bukan karena fosil itu dari bumi muncul akhirnya fosil itu enggak. Tapi kalau di pohon yang mengandung fosil itu adalah karakternya yang bentuk-bentuk kayak gitu. Pohon pule itu memiliki 4 pohon pule. Yang pertama pule hitam, terus yang kedua pule kuning, yang ketiga pule putih, dan yang terakhir adalah pule air. Perbedaan dari pohon pule, dari 4 pohon pule ini, pertama pohon pule hitam. Pule hitam ini dari karakter batangnya dia berwarna hitam, dan karakter hidupnya dia itu biasanya di tepi sungai, di hutan-hutan, dan semi air. Jadi dia ini sangat suka di air, dengan tapi di seminya, bukan langsung dengan di rawanya gitu. Terus yang kedua pule putih. Nah, pule putih ini kita biasanya nyebutnya pule lokal, yang dimana dia itu punya karakter pohon bisa lebar, yang tadi saya sebut bisa 6 meter, dia lingkarnya 5 meter. Tapi untuk membentuk fosil itu sedikit sekali. Biasanya kalau untuk dibuat fosil itu harus dikerutin gitu di batangnya itu, sehingga kan ada luka, sehingga luka itu akan menjadikan dia itu kan kayak cacat. Nah, itu nanti akan menjadikan dia fosil. Terus yang ketiga ada pule air. Nah, pule air ini dia cenderungnya hidupnya di rawa, dan dia beda banget dengan pule biasanya karena dari daunnya ini lebih kecil dan lebih kehijauan, dan dia suka air. Tapi ketika dia pindah di tempat yang kering, dia itu biasanya pule ini akan mati karena habitatnya di rawa. Yang terakhir adalah pule fosil. Nah, pule fosil ini dia sangat suka sekali berwarna kuning ya, ini ya, pule kuning ini, fosil ini. Biasanya penyebarannya di daerah NTT, terus NTB, daerah yang sana gersang, dan dia itu sangat suka. Dan ketika mereka tumbuh di alamnya gitu, dia itu fosilnya itu murni, bukan karena dibuat-buat. Dan inilah yang sebenarnya mahal dari nilai pule yang kuning ini. Jenis pule yang menjadi fosil
tentunya larinya ke kuning dong, yang tadi ke fosil yang asli dari habitatnya paling banyak di NTT atau daerah timur sana. Ini yang cenderung nanti bisa ke fosil karena secara alami, bukan dibuat-buat atau tadi digoresin dilukai pada batangnya, tapi pohon ini secara alami, dan karakteristiknya dari pohon ini juga nilainya tinggi. Seperti pohon tabebuya, karena memang pohon ini sebenarnya untuk pohon penghijauan atau untuk proyek-proyek pemerintahan yang untuk pengganti di pohon pinggir jalan. Kalau dulu pemerintahan atau itu yang orang di LH itu bisa memakai biasanya pohon spathodea, pohon terem besi, terus pohon angsana gitu ya. Sekarang lebih cenderungnya ke pohon pule saya amati, karena memang dari segi nilai itu dapat, terus ketika rindangnya dapat, terus ketika dilihat itu ada disorot lampu dari bawah itu juga dapat, terus terkesan nilainya juga pohon ini nggak mudah kotor, rontok daunnya. Makanya sih banyak transisi pemilihan dari pohon yang lama-lama tadi yang saya sebutkan tadi itu sekarang tuh memilihnya pohon pule ya, karena karakter itu, dan dia tidak sukar ketika untuk dibersihkan daun-daunnya itu, dan karena jarang yang gugur seperti itu. Jenis pohon pule ini yang paling banyak diminati menurut saya ada dua. Yang pertama pohon pule putih, jenis putih, yang kedua adalah jenis fosil. Yang putih ini kenapa yang banyak diminati? Karena dari obat juga bisa, dari ya. Terus karakter batangnya ini yang bisa membesar, terus daunnya juga rimbun gitu, terus ditempatkan di posisi depan rumah juga cakep, di pinggir jalan juga cakep, apalagi di taman-taman gitu dia juga cakep. Yang kedua itu juga icon, jadi ditaruh di taman di tengah-tengah dengan luas atau lingkar pohon yang besar, habis itu mosil, itu kan menambah karakter ya di dalam taman tersebut gitu. Jadi ketika ditembakkan dari bawah lampu warna kuning itu sangat nilai banget kalau malam. Merawat pohon pule tidak susah, karena pohon ini nih jenisnya sangat mudah sekali, kecuali yang air. Kalau yang air itu kan habitatnya di rawa, itu kan harus banyak air. Kalau yang jenis 3 hitam, terus putih sama kuning atau yang fosil itu sangat mudah sekali. Asal ditanam, terus itu pakai air aja yang cukup, dia akan tumbuh dengan baik. Apalagi kalau tanaman yang sudah dibeli dengan sudah karantina, tampungan, kayak di agro ini, di Agro Sejahtera kan sudah menyediakan berbagai bibit yang sudah karantina sama tampungan. Jadi tinggal ditanam di depan rumahnya bapak ibu atau di depan kantor, tinggal main air aja sudah cukup. Kalau sudah menjadi pule fosil tidak ada perawatan khusus untuk perawatannya, hanya main air saja sih. Yang penting sudah ditempatkan di tempat tanah yang subur, terus dibuatkan galian yang dimana galian itu sudah ada pupuknya di bawahnya, tinggal itu dimasukkan aja, terus tinggal disiramin aja tiap hari, akhirnya dia akan tunas sendiri. Dan kalau untuk dari segi penyakit juga pohon pule ini jarang sekali sih pohon penyakit yang bisa menyerang, biasanya cuma daun yang ada matanya gitu kalau musim panas biasanya, tapi dia akan kembali normal, dalam arti dia tidak akan menyerang dari bagian pohon pule tersebut. Untuk perkembangbiakannya, untuk memperbanyak pohon pule itu sangat mudah. Yang tadi disinggung di atas, dia ini memiliki biji, dan dia itu kan bijinya tipis banget, tapi sayangnya ini banyak yang nggak tahu karena sangat tipis, dan bijinya ini mudah berterbangan kayak kapas, dan dia jarang muda sekali. Kalau dia itu ngambilnya biasanya di usia muda atau setengah tua baru dipanen, baru nanti disemai, nah itu baru bisa nanti tunas-tunas. Tapi kalau orang ngamatinya ini masih bergelantungan, tapi ketika nanti diambil kok sudah hilang, ya itu tadi karena karakternya ini seperti bijinya ini seperti kapas yang mudah terbang gitu. Pohon pule sangat cocok di semua dataran ya, kecuali kalau air yang mengandung payau. Pohon ini tidak cocok sekali di lingkup yang mempunyai air payau. Tapi kalau untuk dataran tinggi, sejuk, terus sedang atau panas pun yang di kota, itu ini pohon ini sangat cocok sekali.
Jelas di tempat kami sangat ada pohon pule berbagai jenis ya, dari air, dari putih, kuning, fosil itu tadi itu kita menyediakan. Dan rata-rata standar kami di agro ini semua pohon sudah karantina plus tampungan, jadi untuk bapak ibu tuh aman. Pokoknya beli saya yakin hidup, tinggal main air aja, jangan khawatir gitu. Seperti yang saya ulas, seperti pohon tabebuya, ketika tanaman ini sudah karantina atau sudah tampungan, tinggal main aja. Tapi kalau belinya kecil, dari ukuran 50 cm atau dari 1 meter, harus ada pupuk dong. Ketika kita ketika kita mau menanam pohon pule ini, yang pertama adalah saya sarankan adalah pupuk kandang atau pupuk fermentasi kandang yang ori. Jangan memakai yang kimia dulu, karena nanti kan akar belum kuat, bersifat panas. Saya sarankan pakai pupuk kandang aja, karena untuk pertama kan nggak harus tinggi dulu, jadi pertumbuhan aja dulu yang dikejar, biar nanti sampai tinggi, baru nanti ketika sudah baru masuk pupuk kimia. Ini harus diluruskan ya, kalau bagi saya sebagai penjual dan penyukai tanaman, pohon pule ini tidak ada kaitannya dengan jin, setan ataupun makhluk yang lainnya. Jadi tidak ada loh ya. Jadi pohon ini kita juga ngambil dari hutan, dari tempat yang sekiranya itu angker, tapi itu baik-baik saja. Dan kalau orang menyebutnya mitosnya ini untuk hal-hal yang makhluk halus, menurut kepercayaan saya itu tidak ada. Karena disitulah orang semakin menjauhi, nilai jualnya di situ malah semakin tinggi. Itu peluang. Pohon pule yang termahal di agro ini teman-teman bisa lihat di belakang saya, yaitu adalah harganya, ini saya ajak malu nih, harus dibuka ya. Jadi harganya 100 juta. Ini yang jenisnya karakternya fosil yang atau disebut tadi pohon pule kuning ya. Jadi kalau teman-teman pengen lihat, silahkan kunjung ke nursery kita. Seperti apa sih pohon 100 juta itu dengan pohon pule itu gitu. Jadi biar enggak penasaran. Jadi kita ada harga, ada kualitas, dan kita garansi jika itu tanaman mati kan kita garansi dan akan kita ganti. Jika teman-teman ingin konsultasi tentang masalah pohon pule atau pengen tahu tentang pohon pule, silahkan klik di WA atau di nomor telepon ini agar teman-teman bisa konsultasi. Ini gratis ya, jadi kita fasilitasi gratis, bisa tanya-tanya, kalau bisa sih beli gitu. Gitu. Terima kasih telah melihat video-video kami di YouTube. Jangan lupa like dan subscribe agar kita bisa lebih kreatif lagi. Kalau jika ada saran silahkan tulis di komentar mau tentang review apa, nanti akan kita persembahkan untuk teman-teman gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.